Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa ali, amma ba'du. Hadratul Mukarramun, para habaib yang sama-sama kita muliakan serta kita cintai, dan para alim ulama, guru-guru agama serta kita muliakan dan kita hormati, wabil khusus kepada sahibul majlis, guru kita bersama, Guru Abdul Hadi, dan para guru-guru yang lainnya. Tidak bisa ulun sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian berataan. Marilah kita sama-sama mendoakan para habaib, para guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan walafiat, dipanjangkan umur, diangkat segala penyakit zahir dan batinnya, dan semoga apa yang beliau hajatkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta Allah mudahkan segala urusannya, Allah angkat segala hutang-hutangnya, dan semoga dengan berkat beliau seberataan kita yang hadir malam ini mudah-mudahan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang mulia ini, malam yang penuh berkah dan penuh rahmat, marilah kita sama-sama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan atas kehadiran kita di perkumpulan kita, dan insyaallah pada malam ini pertemuan yang membawa rahmat dan keberkahan bagi kita semua, dan dengan berkat juga tadi dengan pembacaan Maulid Simtud Durar serta pembacaan diiringi dengan pembacaan manaqib daripada Sayyidatul Tahirah Al-Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan kita dengan berkat beliau segala hajat dan niat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mudah-mudahan jangan dimatikan kita pada malam ini sebelum kita melangkah kaki kita untuk pergi ke tanah suci Mekah melaksanakan ibadah haji dan umrah dan berziarah makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat daripada Sayyidah Khadijatul Kubra, dan segala hajat niat kita, rizki kita diluaskan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit di sini ulun membacakan manaqib sirah daripada Sayyidah At-Tahirah, Sayyidah Khadijatul Kubra, yaitu ulun mengabulkan hajat daripada tuan rumah guru kita Abdul Hadi, yang mana sebelumnya ulun ini sebetulnya kada pantas karena banyak yang ada yang lebih alim dari ulun, tetapi karena ulun hendak perintah dari guru, mau kada mau kita harus imtisalul awamir, menjunjung perintah itu salah satu daripada adab daripada guru kita. Semoga ulun mengharap ulun mudah dapat berkahnya, pian yang mendengari dapat berkah. Tapi sampai alhamdulillah kita setiap bulan sekali membaca manaqib Sayyidah Khadijah. Mungkin alhamdulillah sampai ini kisahnya artinya biar terbulik-bulik. Mungkin ada nang suah kita kada mendengar. Artinya tiada hati kita bosan-bosannya daripada membaca manaqib Sayyidah Khadijah, karena semata-mata kita untuk mengambil rahmat, mengambil keberkahan, sebagaimana yang sabda Rasulullah SAW, inda zikri salihin tanzilur rahmat. Apabila dikata pembacaan menyebut nama orang saleh, maka di situ akan turun beberapa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita baca ini bukan manaqibnya orang soleh, aslahis solihin, orang yang lebih soleh, melebihi daripada kesolehannya, kedekatannya daripada sahabat Rasulullah SAW. Mungkin tingkatan sahabat orang soleh itulah di atasnya para sahabat tabiin, para sahabat, di atas para sahabat yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra. Kenapa? Karena si ini termasuk orang yang paling dekat lawan Nabi Muhammad. Ayo kita kada membayangkan sidin berapa 25 tahun berumah tangga lawan Nabi Muhammad SAW, tahu seluk-beluknya, sepengguringan lawan Rasulullah, sedapur lawan Rasulullah, terkumpul lawan Rasulullah, bahkan sampai akhir hayatnya pun sidin di pangkuan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan
Rasulullah SAW langsung yang terjun ke pemakaman untuk menyambut daripada jenazah daripada Sayyidatul Takhirah, Sayyidah Khadijatul Kubra. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan sebab kita mudah-mudahan husnul khatimah. Nah, jadi ini mungkin dari panitia haul Siti Khadijah ini kan arisan. Lah mungkin yang kedua sudah terakhir lah. Minggu sebulan lagi. Nah, jadi kami tetap membuka ulang. Jadi pian sabar anak umpat arisan Siti Khadijah, pokoknya kita terus saja continue sebulan sekali. Kenapa kita mengambil berkah? Makanya kita dengarin semalam dari kisah Sidin ceramah Guru Munawar waktu nang disangkulirang Sidin amalakan Sidin manakib Siti Khadijah. Itu amalan orang nang hendak sugih. Orang nang bisnis akan lancar bisnisnya, orang nang berdagang tambah berkah dagangannya. Apa aja nang pian niatakan insya Allah Allah berikan kemudahan daripada dengan berkat orang membaca manakib Siti Khadijah. Artinya mungkawa jangan sugih di dunia, tapi sampai sugih kita ini bawa ke akhirat. Bagaimana kita bisa mengikuti Sayyidah Khadijah? Sidin ini orang yang paling sugih di zaman Rasulullah. Bahkan kalau dihitung semua orang ahli Mekah itu harta Sidin itu, harta orang ahli Mekah itu dikumpulkan itu hanya baru separohnya daripada harta Sayyidah Khadijatul Kubra. Tetapi beliau tidak merasa memiliki daripada segala harta tersebut. Bahkan beliau selama berkawin dengan Nabi Muhammad, beliau habiskan hartanya untuk demi membela Nabi Muhammad SAW. Saking beliau kecintaannya kepada Rasulullah, bukan hanya jiwa raganya yang untuk Nabi Muhammad, tetapi semua hartanya dikorbankan untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Sidin di waktu Sidin berkawin lawan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sekarang aku ini istrimu, sekarang ini aku ini budakmu, sekarang ini rumahku rumahmu, hartaku hartamu. Diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beda kalau binan weh ini pian. Ampunnya, ampun laki, ampunnya juga. Nah, itu. Yalah. Itu beda daripada hati yang dimiliki oleh Sayyidatul Takhirah Khadijatul Kubra. Allahumma ansyur nafahati ridwa 'alaiha wa middana bil asrar allati awda'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma shalli wa sallim ala jawjil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkanlah sebulan sekali paling minim. Jadi ini kebanyakannya umpat manakib hanya muncul pertama itu karena muncul lagi duitnya jalan. Ini manakib arisan ini bukan sembarang arisan pian. Ini arisan kita nih anak mendapat keberkahan tuh di waktu kita hadir muncul di situ. Yalah, karena banyak sebagian nih empat aja itu karena muncul lagi. Paling minim kita amalkanlah sebulan waktu kita untuk Siti Khadijah. Kita ini kan beramaliyah nih karena mungkin hari-hari ada nang wirid kita nih tertinggal. Kada kawa sehari seminggu sekali barang. Kada kawa 2 minggu sekali beramal nih. Nah paling minim nih sudah amalan paling bagus sudah. Nang betul-betul sudah nyata dicinta oleh Nabi Muhammad yaitu manakib Siti Khadijah. Jar Nabi ruzik tuhubbaha wa ana uhibbu man yuhibbuha. Aku nih ajar Nabi kada sembarangan Nabi ini memilih seorang wanita. Itu kada sembarangan. Banyak zaman dulu sebelum Nabi berkawin lawan Siti Khadijah banyak di antara wanita ada nang bujang, nang perawan, nang gadis, nang bungas-bungas. Tetapi di hati Nabi kada ada rasa cinta. Sehingga Allah Ta'ala menanamkan hati cinta Nabi kepada Siti Khadijah. Berarti kada sembarangan Siti Khadijah nih. Ada sembarang. Allah langsung nang mentakdirkan yang menanamkan hati Siti Khadijah kepada hati Siti Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Namun kita beda. Kalau bisa melihat barang bagus gua ya hendak aja di mana-mana hendak terus, di mana-mana hendak terus. Iyalah. Wajar ya manusia lah. Ya. Dan gini salah satu daripada apa kemuliaan daripada keistimewaan Siti Khadijah. Bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Dan dengan sebab iman Sayyidah Khadijah Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau selalu membantu daripada perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sidin tuh di waktu anak meninggal tuh aja Sidin kada ada persiapan apa bahasa kita kain kapan tuh kada ada.
Baju Siti aja udah rabit, bertambal. Sehingga Siti Khadijah ini khawatir akan berpisah dengan Nabi Muhammad. Di waktu itu berwasiat kepada Nabi Muhammad, minta selendang Rasulullah yang akan mengkafankan jasadnya daripada Sayyidah Khadijatul Kubra. Sehingga turun malaikat Jibril membawa apa? Membawa salam, menghabarkan gembira kepada Nabi kita Muhammad, wahai ya Rasulullah, bahwasanya Allah sudah titip salam dan bahkan Allah Ta'ala akan menyediakan satu mahkota Madinah surga untuk daripada Sayyidah Khadijatul Kubra. Nah, sehingga itu mendengar Siti Khadijah gembira mendapat kabar daripada Nabi kita Muhammad SAW. Allah yang titip salam pada gampangan, yalah Allah langsung pada gampangan raja sekalian alam yang bertitip salam kepada Sayyidah Khadijatul Kubra. Dan Sidin adalah orang yang pertama masuk Islam, beriman kepada Nabi Muhammad, dan adalah keistimewaannya radhiyallahu anha yaitu mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitnya Rasulullah serta menolong dan membela daripada dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bini itu harus paham di mana laki hendak tulak beribadah didukung, di mana laki hendak tulak beramal, tulak haul disuruh tulak. Nah itu nyalah jangan ditangati tulak anak babsian ya tulak bahaya mengkawa di bawah beratan supaya berkah, yalah supaya berkah anak bini berkah. Ya itulah punya laki itu datang biarlah bini kada tulak biar bini kada tulak laki barang suruh tulak, amunnya datang berkahnya beda juga biar iyalah ngambil apuahnya aja. Nah banyak kira pian kurang mengusolawatnya luar biasa. Yalah, bulik langsung minum jamu bulan lain tuh beda. Apa itu makan kambing Sidin. Wah, yang kambing nih dulu malam nih. Kambing batisnya barang. Dan bahwasanya adalah keistimewaan daripada keturunan terpilih daripada keturunan kaum jahiliyah sehingga beliau diberi gelar Sayyidatut Thahirah, pemimpin yang suci di antara kaum-kaum wanita, karena Sidin tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan orang pada di zaman jahiliyah. Dan bahwasanya karena dipanggil beliau dengan Al-Kubra, karena termasuk daripada kemuliaan dan nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada orang lain juga, artinya daripada keturunan daripada Abdi Manaf bin Qusay. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha masuk pada ahli darak, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya Ummana Khadijatul Kubra 3 kali, maka beliau hadirlah. Ahli darak itu orang yang selalu memperdapati seseorang apabila dia minta tolong. Yalah kayak Syekh Saman, ahli darak, Syekh Abdul Qadir Jailani, ahli darak. Masuk Abah Guru Sekumpul, Habib Soleh, Habib Abu Bakar. Itu semua papian yakini kewalian Sidin itulah tawasul ahli darak. Insyaallah artinya meringankan dalam kesulitan kita itu pasti ada. Makanya itu perlu kita bertawasul. Itu intinya makna daripada tawasul itu. Dan bahwasanya keistimewaan daripada radhiyallahu anha mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Artinya Sidin ini sangat pintar dalam menghadapi rumah tangga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dalam melayani, kada pernah Nabi ini bulik nih dalam keadaan dapat musibah, bulik ke rumah hati ini jadi tenang, gembira. Dapat permasalahan, bulik ke rumah tenang. Rasul kenapa? Karena dihibur oleh Sayyidah Khadijah. Karena mau di saat laki ini sudah kusut, bulik ke rumah tambah kusut pulang ke Sidin. Yalah macam-macam umpamanya. Nah itu kada, itu kurang cerdas bebinian lah. Kayak apa Siti Khadijah. Kada pernah Nabi itu apa sedikit pun artinya keluh kesah Nabi Muhammad ini pasti Siti Khadijah yang memberikan motivasi, membela, membahagiakan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya jangan Nabi tidak pernah bisa ada yang bisa menggantikan daripada Siti Khadijah itu kada ada.
Saking luar biasa. Karena pernah sedikit pun semasa hidup beliau menyakiti hati Nabi kita Muhammad SAW. Maupun segi tingkah laku atau perkataan pun gak ada pernah. Ini yang dimiliki daripada firasat yang pintar. Nanti pintar Sidin tuh pintar dalam berbisnis, bukan pintar hanya bisnis saja mencari kada, tapi pintar bagaimana menghadapi laki ini supaya laki ini ridho, senang terus lawan seorang istri tadi. Salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahwasanya keistimewaan Nabi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, nah beliau salah satu daripada yang memiliki keturunan dari istri-istri yang lain hanya pada Sayyidah Khadijatul Kubra dan Mariyatul Qibtiyah, itu bukan istri tapi hamba. Jadi anak Nabi itu ada 7. Dari Sayyidah Khadijah menurunkan daripada 6 orang anak, termasuk Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum dan Sayyidah Fatimah Zahra. Cuma nang jar kita artinya nang panjang umurnya Sayyidah Fatimah Zahra. Yang lain tuh halus 2 tahun meninggal. Apalagi Qasim, Abdullah kada panjang. Kenapa anak lelaki ini dia anak Rasulullah ini kenapa diwafatkan di waktu kecil? Karena apabila sudah banyak ada diwafatkan, bisa ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW dari keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya diwafatkan dulu misalnya. Makanya umur 2 tahun meninggal, umur 1 tahun meninggal. Siti Fatimah Zahra aja yang panjang umur sampai memiliki daripada zuriyah Nabi kita Muhammad SAW. Az-Zahra. Sidin Az-Zahra bergelar Az-Zahra Sidin kada suwa haid. Az-Zahra, perempuan yang suci. Bahkan kalau Sidin nipas tuh habis sampai melahirkan habis sampai di situ aja. Itu salah satu keistimewaan daripada Siti Fatimah Zahra. Dan bahwasanya beliau selalu berkhidmat menyiapkan makanan dan minuman untuk baginda berkhalwat di Gua Hira. Dengan setia beliau menunggu baginda pulang dan kadang beliau naik ke Gua Hira mengantar makanan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tahan Sidin lah mengantari makanan ke Gua Hira. Perjalanan kurang lebih 10 kilo dalam keadaan mengandung daripada Siti Fatimah Zahra umur 9 bulan tuh naik ke atas. Tiap hari itu mengantari makanan lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya keistimewaan radhiyallahu anha mendapat ucapan dan kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril, dan beliau mendapat kabar dari Rasulullah SAW bahwa Allah taala menyediakan untuk beliau mahliga yang terbuat dari mutiara. Nah, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau selalu membantu dan membela dakwah daripada kekasihnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mudah-mudahan salah satu juga dengan kita ini berkatlah tiap bulan mengenang. Ini salah satu kita membantu daripada dakwahnya Siti Khadijah, membantu dakwahnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kita ini wajib mengenang atas orang yang bujur pernah berjasa apalagi agama Islam, karena salah satu besar perjuangan agama Islam ini salah satu daripada perjuangan daripada Sayyidah Khadijatul Kubra. Nah, mudah-mudahan ini nang sedikit nang ulun sampaikan bisa bermanfaat. Ini menjadikan sebab menambah cinta kita kepada Sayyidah Khadijah dengan segala niat hajat kita mudah-mudahan dikabulkan Allah berkat Sayyidah Khadijah. Walau kumpulkan kita bersama beliau nanti dalam surganya bersama Khadijatul Kubra. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.